Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muzahidin at-tahirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik saat sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Semoga sisa kehidupan kita di alam dunia ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya. Dan kita pun dapat selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang dapat memberikan kebaikan kepada keluarga dan sesama umat manusia pada umumnya. Dan kita pun di dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam dunia ini dapat mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di mana saja berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita untuk dapat mengenal perbedaan makhluk-makhluk ciptaan Allah, yang mana makhluk-makhluk ciptaan Allah itu yang pertama adanya malaikat, jin, iblis, serta manusia dan binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah adalah sebagai berikut. Malaikat tidak mempunyai rasa, pikir, nafsu dan akal, melainkan malaikat diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang suci, Ruhul Kudus. Sedangkan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasa dan nafsu, tetapi tidak mempunyai pikir, oleh karena itu tidak mempunyai akal. Sedangkan iblis diciptakan oleh Allah mempunyai rasa dan nafsu, tetapi tidak mempunyai pikir, oleh sebab itu tidak mempunyai akal. Adapun binatang, makhluk ciptaan Allah yang bermacam-macam hidup di alam dunia ini. Binatang tidak mempunyai pikir, tetapi mempunyai rasa dan nafsu. Oleh sebab itu tidak mempunyai akal juga. Lain lagi dengan manusia. Manusia itu yang paling lengkap diciptakan oleh Allah. Mempunyai rasa, pikir, dan nafsu. Maka dari itu mempunyai akal. Di dalam diri kita terdapat satu jenis alat yang dinamakan batin. Adapun potensi batin nomor satu ialah akal. Potensi batin yang kedua ialah pikir. Potensi batin yang ketiga ialah nafsu.
Persenyauan antara rasa dan pikir dinamakan akal. Dalam perbedaan di atas, manusia bisa menganalisa sudah sejauh mana kesempurnaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dalam menerimanya, dan sudah sejauh mana pula manusia dapat merealisasikan pemberian tersebut dalam bentuk perwujudan kehidupan sehari-hari. Karena dari sini bisa mengambil bahan perbandingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Selain itu, kita juga bisa melihat peri kehidupan umat manusia di saat-saat sekarang ini, yang mana banyak perilaku seperti makhluk-makhluk yang lain, bukan sebagai manusia. Di sini dapat kita jadikan cermin untuk kita. Jangan sampai terbawa arus oleh hal-hal yang tidak bermanfaat dan merugikan orang lain, yang pada kenyataannya banyak kita lihat perilaku manusia seperti binatang yang tidak mempunyai akal. Padahal Allah memberikan akal kepada manusia itu supaya dapat berpikir dan berusaha untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tetapi lain dengan kenyataan yang kita lihat, maka setan telah berhasil mengelabui untuk menjebloskan umat manusia menjadi penghuni neraka. Karena akal dan pikir telah disalahgunakan ke jalan yang tidak benar. Kalaulah umat manusia tidak bisa merawat akal, pikir, rasa, dan nafsunya untuk diarahkan ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap kelangsungan hidup di dunia menuju ke tempat terakhir umat manusia di akhirat akan bisa menikmati kebahagiaan, tidak akan bisa menikmati kebahagiaan, melainkan akan menderita kerugian selama-lamanya. Perlu diingat, untuk bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah di dalam Al-Quran, untuk dibuka, dibaca, dipelajari, untuk dimaknai isi kandungannya dari surat dan ayat-ayat yang telah kita baca, untuk dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pengamalannya harus dimulai dari diri sendiri dan diajarkan kepada keluarga. Kalaulah umat Islam mengamalkan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, insya Allah akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar selama hidup di alam dunia ini. Dan Allah akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupannya di dunia, menuju kebahagiaan ke tempat kembali menghadap kepada Allah setelah jatah umur kita habis hidup di alam dunia ini. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hizaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat ini Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar dapat menjaga dirinya dan keluarganya
jangan sampai terjerumus ke jalan api neraka, ke dalam api neraka. Perlu diingat, yang termasuk keluarga adalah anak, istri, dan keturunannya harus menjadi perhatian dalam melaksanakan perintah ibadah selama hidup di alam dunia ini. Kita sebagai suami menjadi pemimpin untuk dapat mengingatkan kepada istri, dan istri pun menjadi pemimpin untuk dapat mengingatkan kepada anak keturunannya, agar anak-anaknya tidak sampai terjerumus ke jalan yang menyesatkan, tidak sampai melalaikan di dalam melaksanakan perintah ibadah, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Perlu kedua orang tua selalu mengingatkan kepada anaknya. Seperti halnya saya sendiri, sewaktu masih kecil, selalu diingatkan oleh ibu saya kalau belum melaksanakan sholat. Di pagi hari selalu dibangunkan oleh ibu saya. Sebelum bangun, dia terus-menerus mengingatkan kepada saya agar dapat segera melaksanakan ibadah sholat. Dan alhamdulillah, apa yang ditanamkan oleh kedua orang tua sejak kecil, maka akan diingat, dikenang oleh kita sebagai anaknya. Bagaimana kerasnya pendidikan orang tua mengingatkan kepada anaknya untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang berguna bagi dirinya, menjadi anak yang dapat memberikan contoh keteladanan kepada sesamanya. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua, marilah kita tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mengingatkan kepada keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita itu melalaikan perintah ibadah, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Mari kita ajarkan untuk dapat membiasakan membaca kitab suci Al-Quran setiap hari. Mari kita ajarkan untuk agar anak-anak kita itu dapat memaknai dari isi kitab suci Al-Quran, bahwa Al-Quran dapat dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberi kemampuan untuk dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin.